setengah, tidak sebagian. Inilah yang Allah tegaskan berkenaan dengan ayat ini. Dan ada pun sebab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini, yaitu pernah di masa Rasulullah SAW ada seorang Yahudi menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Yahudi ini bernama Abdullah bin Salam, kemudian dia menyatakan masuk Islam. Namun sebelum masuk Islam, dia mengajukan semacam persyaratan ataupun semacam kompensasi, yaitu dia masuk Islam tapi dia tetap melaksanakan ritual-ritual Taurat. Ritual Taurat itu adalah ibadahnya orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ibadahnya itu hari sebelum hari Sabat, hari Sabtu. Jadi orang Yahudi itu hari Sabtu mereka itu full ibadah. Mereka tidak melakukan aktivitas apapun selain ibadah. Nah, mendengar pernyataan dari Abdullah bin Salam, maka turunlah ayat ini. Artinya, ketika seorang itu sudah memilih agama Islam sebagai agamanya, sudah menjadikan agama Islam itu sebagai mabda ideologinya, maka dia tidak perlu lagi menambah-nambah aja dengan ajaran lain. Tidak perlu mencampur-campurkan ajaran Islam yang sudah sempurna itu dengan ajaran yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab Sahabat Tafsir ketika menafsirkan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala udkhulu fi silmi kafah, ini adalah fi jami'i ahkamihi wa syara'ihi, dalam seluruh hukum-hukum dan syariatnya. Islam sebagai agama yang terakhir dan diturunkan juga kepada nabi yang terakhir. Setelah agama Islam, artinya tidak lagi Allah menurunkan agama. Setelah Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabi, penutup para nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya, maka Allah tidak lagi mengutus nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita menelusuri sejarah manusia ini sejak dari Nabi Adam hingga nanti hari kiamat, ini tidak ada satu masa pun yang itu terlepas dari wahyu Allah. Allah selalu mengutus utusannya untuk menyampaikan risalahnya. Nah, Islam sebagai agama terakhir tadi sudah dipastikan Islam ini karena risalahnya berlaku hingga akhir zaman. Dan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kini yang membedakan Rasulullah Muhammad SAW dengan para nabi sebelumnya, para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau para nabi dan rasul sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Nah, ketika nabi dan rasul itu meninggal, yang membawa syariat, kemudian digantikan dengan nabi yang lain, maka berganti syariat ataupun syariatnya berbeda. Namun dalam pokok atau inti ajaran tetap adalah tauhid, mengesahkan Allah. Nah, Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan risalahnya berlaku sejak Rasulullah SAW diutus hingga akhir zaman, hingga hari kiamat, maka bisa dipastikan agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan telah aku ridhoi agama Islam itu sebagai agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Menurut mufasir, ayat ini turun pada peristiwa Haji Wada. Haji Wada adalah haji perpisahan, haji yang terakhir sekali dilakukan Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Karena menurut riwayat, tidak lama setelah Haji Wada maka Rasulullah SAW wafat. Artinya, sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat, agama Islam ini telah mendapatkan garansi dari Allah sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah, sekaligus juga agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah,
Maka sebagai agama yang sudah sempurna, agama yang telah diridhoi